Saya mengatakan Jokowi sampah. Jangan tersinggung. Itu Oh gitu. Oh berarti Anda sampah dong ya? Aku mau bikin klub di sini biar dansa. Halo semua, assalamualaikum, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat apa lagi. Terima kasih sudah bergabung di channel Ulfa Osing. Kali ini kita mau reaction ya, yang ada di video tadi dan ada berikutnya ya. Tetap tonton terus video-video kami, tekan subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa di share videonya. Nih, yang pengen konten-konten ada kayak gini, TNW Go ya, jangan lupa, dan juga perangkat mic dari TNW juga. Buruan, yuk kita tonton lanjut videonya. Aktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Wow. Yang bilang sampah siapa tadi? Oh gitu. Oh berarti Anda siapa tadi yang bilang sampah itu? Kita saksikan lagi ya. Tuh Bu Irma udah. Oke, lanjut. sampah dong ya. Jadi siapa itu? sebentar Pak. Wah. Iya nggak apa-apa sebentar. Saya kan nggak menyebut nama Bu Irma tadi kan. Saya bicara dengan pandangan yang umum saja. Ya. 3 kali sebut nama saya. Oke. Nanti ada waktunya lagi kan setelah ini. Saya belum selesai Pak. 15 menit ini Bu Irma. Belum. Saya hitung. Coba belum. Sebentar lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya ingin. Nah, kalau yang kedua terkait komentar Jokowi lagi, orang korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang korengan Jokowi yang salah. Nah, saya mau kasih tahu gini, Pak Faisal. Wow. Sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Soekarno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian. Itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini. Nggak fair. Tidak apple to apple Om. Nah saya mau bilang gini. Ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. Apple to apple. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden. Kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem. Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator. Kemudian aduh kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Ya, saya ini pernah juga loh ya. Wow. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Pelindo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Itu yang kedua. Ntar dulu, sabarlah. Sabar. Lu ngomong aja gua perhatiin, gua diem, ya kan? Gua dalemin gitu, Fer. Nah, saya agak-agak risih sebenarnya ya kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Iya. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang tuh karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang tuh karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo.
Dan jangan menghina juga presiden yang sudah beda, banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini tuh rumah Jokowi itu rame terus. Ya, dan itu nggak bisa dinafikan. Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap Muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu nabi itu manusia pilihan loh. Karena apa? Karena dia manusia. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun. Saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Ya, kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat, ya kita kritisi, nggak ada masalah. Kritisi. Nah, tadi Hotman lagi di IKN, Ibu Kota Negara. Ini adalah Istana Negara. Nanti rumah Prabowo akan di sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat sama pengacaranya, temannya berkonsultasi selama 25 tahun. Kalau dia pindah, saya berharap aku yang pertama diundang untuk makan malam di istananya. Ini dia rumahnya para menteri-menteri Kemenko dan sebagainya. Dia tuh, lihat tuh. Okay. Dan yang paling oke lagi sudah ada Excelso di Excelso nih, ya. Jadi Anda sudah bisa langsung ngopi, ya. Oke. Dan itu dia Kementerian PUPR, ya. Ada juga Universitas Gunadarma, ya. Yang belum ada yaitu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Aku mau bikin klub di sini biar dansa. Kalau enggak stres Pak, kalau enggak ada tempat berdansa Pak, ya. Ya, agar aku sering ke sini, ya. Jadi Hotman di sini lagi cari tempat untuk berdansa, untuk membangun Holy Wing. Ternyata IKN sudah hampir rampung, oke? Lanjutkan IKN, mantap Pak Prabowo. Salam. Ini murni mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang, oke? Jadi sekali lagi kami ini bukan kabinet reshuffle, ya. Walaupun saya ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. ini aja. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama pasca pelantikan, sebelum pelantikan, ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet. Wow, masa saya beri contoh tadi, sampah lewat Menteri Kelautan dalam kasus pagar, pembongkaran pagar laut. Rakyat menyimpulkan hambatan, resistensi yang menghadang Prabowo yaitu kelompok Jokowi, para loyalisnya. Itu perbincangan di ruang publik. Yang ketiga, saya tambah, itu baru Andi, belum masuk. Nanti saya tambahin lagi. Saya masih di Bu Irma. Tolong kawan-kawan di DPR harus hilangkan semangat dukungan terhadap eksekutif. Maka tadi di awal saya mengatakan belum ada sampai hari ini rekomendasi resmi atas nama partai politik untuk memotret
Apakah ada harapan pemerintahan Prabowo? Apakah ada progres? Apa-apa saja yang harus diperkuat? Apa-apa saja yang masih kurang? Dalam konteks ini saya masih melihat Bu Irma itu semangatnya Jokowi. Kalau dalam trias politik, peran DPR itu harus mengeluarkan data. Data secara objektif mengatakan bahwa kabinet Bapak Prabowo ini harus dievaluasi secara serius. Misal, saya mau kasih contoh. Ada sebentar Bu Irma, izin saya berbicara. Misal, indikasi hambatan yang paling mengganggu Prabowo misal di bidang keamanan. Tadi kan itu sudah Anda sampaikan. Satu-satu. Kan Anda tanya sampah, kan saya harus jelaskan disampaikan. Sampah. Menurut saya gini, saya 1 menit Bu Irma. Kalau Anda bilang saya Jokowi banget, saya bilang pembenci Jokowi banget. Saya nggak mau masih di wilayah curhat. Nggak bisa itu juga. Saya bicara dalam nggak konstruksi. Boleh begitu, nggak bisa begitu, dalam konstruksi kebijakan. Nggak bisa. Jadi kita itu harus fair, ya. Kalau bicara itu harus fair. Tadi Anda ngomong, saya diam. Nah, ketika saya ngomong ya sudah selesai. Nah, alhamdulillah tuh udah selesai tuh ya, Bapak-bapak dan juga Ibu ya. Jangan lupa tonton terus video-video kami ya. Gua punya ini TNW Go ya, handheld untuk mikrofon ya. Mikrofonnya juga ada ini ya. Ntar gua ambilin dulu ya. Nih mikrofonnya ada. Nih mikrofonnya kayak gini, boleh dipasang di sini nanti ya. Nih. Jadi yang mau kayak gini di keranjang kiri bawah, Nih juga nih. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum. Tonton terus video-video kami.